kenikmatan apapun yang membuat kita itu membuat diri kita menjadi lebih baik, berubah, terhindar dari musibah, dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hari ini kita ngaji tentang bagaimana seharusnya kita melaksanakan sujud syukur. Ada dua hal yang membuat kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Satu, karena kita mendapatkan nikmat. Apapun nikmat itu, ya. Naik pangkat, naik jabatan, diterima jadi mahasiswa Undip. Dulu waktu diterima jadi mahasiswa Undip, sujud syukur enggak? Ya, lupa mungkin ya. Diterima jadi PNS, ya. Kenikmatan apapun yang membuat kita itu membuat diri kita menjadi lebih baik, berubah. Ya. Nah, yang kedua, terhindar dari musibah. Jadi ada dua hal yang kita bisa lakukan untuk sujud syukur. Tidak semata-mata karena kita mendapatkan anugerah, nikmat yang luar biasa, yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga karena kita diselamatkan dari musibah. Ya. Ketika ada gempa, ya. Ketika ada kecelakaan, runtun, kita masih selamat. Ya. Nah, saudara, sering kita melihat ada orang yang beragama Islam lalu main bola, begitu ngegolkan, dia langsung di lapangan itu sujud. Ya. Atau orang yang pulang dari haji, turun dari pesawat, masih di lapangan pacu pesawat itu, yang di runway, ya, atau di parkiran tempat pesawat, turun dari tangga, atau bahkan keluar dari pesawat melewati belalai itu, lorong itu ya, itu begitu keluar dari pintu pesawat, masuk di lorong itu, sujud dia. Tidak jarang ditabrak oleh orang belakangnya, kaget kan, tiba-tiba kok berhenti, sujud. Atau sampai di tempat ruang tunggu penumpang, yang seharusnya dia jalan terus menuju tempat bagasi, tapi dia sujud. Dan itu tidak hanya satu orang. Ya. Nah, kalau orang yaitu sujud sebagai wujud dari rasa syukur, tapi itu tidak memenuhi standar sujud syukur. Ya, menunjukkan kerendahan hati, dia sudah berhasil ngegolkan, daripada dia berdia atau menunjukkan kesombongan, dia tunjukkan dengan kerendahan hati, dia letakkan kepala dan wajahnya ke
tanah. Tapi itu tidak memenuhi standar sujud syukur. Karena sujud syukur itu ada syaratnya. Apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama harus wudhu. Ya, tidak boleh habis kepentut langsung langsung sujud syukur, harus wudhu. Nah, setelah ambil air wudhu, kemudian menghadap kiblat. Makanya tadi saya mengatakan itu boleh sebagai bentuk kerendahan hati. Tapi kan tidak memenuhi syarat, dia tidak menghadap kiblat. Ya. Hanya menghadap ke penonton pendukungnya kalau habis ngegolkan. Gitu. Atau kalau turun dari pesawat habis pulang haji, ya dia nggak lihat cara kiblatnya mana, yang penting dia sujud. Setelah wudhu kemudian menghadap kiblat. Nah, setelah menghadap kiblat kemudian bertakbir. Seperti hanya orang yang sholat. Takbir. Nah, setelah bertakbir kemudian langsung sujud tanpa ruku. Ya, langsung sujud. Nah, di sujud itulah kemudian membaca doa. Sebaiknya doanya ya selengkap mungkin. Pak lah, kalau saya ndak hafal, ndak ngerti doanya, diem saja boleh ndak Pak? Ya kalau ndak ngerti ndak ada hukumnya. Boleh daripada tidak sama sekali. Ya. Nah, tapi kalau bisa, mosok tidak ada satupun doa yang bisa diucapkan. Setidaknya dengan tasbih, tahmid, takbir yang biasa diucapkan. Jadi begitu sujud, bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Malah karena saya ini mu'alaf, belum bisa. Ya subhanallah itu saja. Kalau belum hafal subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya sebisanya. Kalau subhanallah juga susah, ya alhamdulillah, mosok gak bisa. Ya, alhamdulillah, sujud. Karena itu adalah ekspresi memuji kepada Allah, pujian kepada Allah sebagai sebuah pengakuan atas nikmat yang sudah diberikan atau terhindar dari sebuah bencana, berkah dari pertolongan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepingin lebih sempurna, ya itu tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Satu itu. Yang kedua, karena kita ini mengakui atau meletakkan wajah kita ke tanah, maka kita ucapkan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, khaliqinya hafal tadi ya. Tapi kalau dites dari sajadah wajhinya, nah ini kecuali dikasih door prize, kalau yang lengkap bisa dapat hadiah gitu, mungkin langsung hafalan. Berusaha untuk menghafal. Sajadah wajhi, aku sujudkan, aku letakkan ke tanah wajahku kepada zat yang telah menciptakan, khalaqahu wa sawwarahu,
dan zat yang telah membentuk. Saudara, wajah manusia itu ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kan kemarin ngaji menjelaskan bagaimana keindahan, tidak hanya keindahan ciptaan Allah terhadap wajah kita, sampai Allah menciptakan agar supaya kita itu aman dengan wajah kita, bentuk wajah kita. Tidak repot, aman. Contohnya apa? Lubang hidung ada di bawah. Ya, yang kemarin saya jelaskan. Bayangkan kalau lubang hidung itu di atas. Begitu hujan, repot kita. Harus nutupi lubang hidung kita. Ya, mayungi lubang hidung. Telinga kanan kiri. Menghadap ke depan. Supaya kita ini mau mendengarkan orang. Mau ngaji. Mau mendengar nasihat. Bukan menghadap ke belakang. Ya, mata kita di depan dua-duanya, bukan di samping. Ya, ada nggak ciptaan Allah yang matanya itu di samping kanan kiri? Ada. Ya, kenapa? Karena ini kita diminta tidak usah noleh kanan kiri. Orang yang dapat rezeki lebih banyak, kemudian kita menjadi iri. Lihat ke depan untuk kemajuan kita. Jangan pedulikan ada yang di kanan dan kiri. Karena kita tidak diminta untuk melihat kanan kiri kita. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gigi, saudara. Gigi ditutup dengan bibir loh. Bayangkan kalau tidak ada bibir. Gigi kita kelihatan terus. Ya. Itu keindahan. Maka wajah kita yang sedemikian indahnya itu kita letakkan di tanah. Untuk siapa? Untuk zat Allah yang telah menciptakan dan yang membentuknya. Ya, yang telah membuat pendengaran kita bisa mendengar. Yang telah membuat penglihatan kita bisa melihat. Dengan apa? Dengan kekuatan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, sebaik-baiknya zat yang mampu, zat yang telah menciptakan, maha pencipta. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Itu dihafal itu. Karena kita ini dah habis-habisnya dapat nikmat. Ya, sujud syukur. Nah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Yang ketiga, ditutup dengan doa yang ada di Al-Quranul Karim yang pernah diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya, saya kan pernah menceritakan di forum majelis ini bagaimana ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya lewat di sebuah lembah tempat kerajaan semut ya. Kemudian sang ratu semut tadi mengatakan, ya ayuhan nablut khulu masakinakum. Perintahkan kepada semut-semut untuk masuk ke lubang masing-masing. Jangan sampai terinjak oleh Nabi Allah Sulaiman dan pasukannya yang tidak menyadari. Nabi Allah Sulaiman dan pasukannya kan tidak mengetahui kalau di bawah itu ada semut. Maka mereka diperintahkan untuk masuk, jangan sampai terinjak. Nah, Nabi Allah Sulaiman ketika mendengar, karena Nabi Allah Sulaiman itu nabi yang diberi kemampuan untuk bisa mendengarkan pembicaraan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hewan, binatang, semut sekalipun. Lalu Nabi Allah Sulaiman fatabassama dhahikan, tersenyum tertawa. Ya. Nah, kemudian mengucapkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya, saya baca, saya khawatir, bukan saya nggak hafal, saya baca daripada nanti keliru. Karena saya kan tidak hafid Al-Quran. Ya, meskipun hafal kulhu 3 kali. Tapi kan tidak hafal 30 juz. Ya, daripada keliru. Nah, fatabassama dahikan min qauliha. Karena mendengar ucapan itu, Nabiullah Sulaiman tersenyum tertawa. Kemudian mengatakan, ya Allah, Rabbi auzi'ni an askura. Berilah aku petunjukmu untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, juga kepada kedua orang tuaku, dan berilah aku petunjuk sehingga aku dapat berbuat amal soleh yang diridhoi, yang engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ya, penting masuk ke dalam golongan hamba yang soleh. Apalagi namanya soleh. Tragedi punya nama soleh tapi tidak soleh. Maka penting yang bernama soleh, apalagi untuk selalu berdoa, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Nah, Pak Lasa ini kan perempuan, kenapa kok tidak termasuk solihat? Ya, pokoknya perempuan ikut yang laki-laki. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, itu orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Kalau itu diucapkan oleh santri perempuan, ya berarti masuk ke dalam hamba-hamba perempuan yang soleh. Ya, tidak berarti kemudian masuk ke dalam golongan orang laki-laki yang soleh. Nah, insya Allah apa yang ada di dalam kalimat doa ini itu mencakup keduanya, masuk ke dalam golongan orang yang soleh, baik orang yang soleh yang laki-laki maupun yang perempuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.